Nah ini Asyibli punya guru sebanyak 400. Kemudian kata beliau, aku membaca sebanyak 4000 hadis. Dari 400 guru tadi sebanyak 4000 hadis yang kubaca, hadis Nabi SAW. Artinya belajar sebanyak 4000 hadis. Summa ikhtartu minha haditsan wahidah. Kemudian dari sekian banyak hadis yang kupelajari itu kupilih cuma satu hadis. Amil tubihi, yang kuamalkan. Terus yang lainnya wa khallaitu ma siwah, sisanya tidak diamalkan oleh beliau. Khalla itu artinya bersunyi, sepi daripada ilmu tersebut. Li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fih, karena aku memikirkan dan kutemui dengan satu hadis tadi aku bisa selamat. Wa kana al-ilmul awwalin wal akhirin, adalah ilmunya ulama terdahulu dan ulama sekarang, kulluhu mundarijan fih. Menurutku, kata Imam Asyibli, ulama-ulama terdahulu juga beliau itu masuk dalam kategori satu hadis ini. Amal perbuatan beliau masuk dalam lingkaran satu hadis ini. Faktafaitu bihi, dan aku pun merasa cukup sudah dengan satu hadis saja. Berapa lawas belajar, sebutin mana kalinya kesimpulannya. Wadzalika, apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li ba'd ashabih, pernah Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah, beramallah, bekerjalah bagi duniamu dengan qadar berdiamnya engkau di dunia tersebut. Memang bahasa Nabi ini halus, cuman jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu liputannya besar. Jadi walaupun singkat dan padat, cuman luas maknanya. Subhanallah, memangnya Nabi sumbernya dari Allah juga ya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berbuat, bekerja, beramal di dunia ini sepuas-puasmu, bi qadri maqamika fiha, dengan qadar engkau berdiam di dunia itu. Kalau kita pahami, qadar kita tinggal, kadar ukuran kita tinggal di dunia ini seberapa lama sekarang dibanding dengan kadar kita tinggal nanti di akhirat. Bayangkan satu tahunnya satu tahunnya di akhirat sama dengan 1000 tahun kita di sini. Itu baru bandingan tahunnya, baru bandingannya seperti itu, 1000 kali lipat. Dan kita pun hidupnya kekal, dikekalkan nanti di hari akhir itu hidupnya dikekal abadi. Masuk nerakanya abadi, masuk surganya abadi di situ. Khalidina fiha, mereka kekal berada di dalam situ. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau masuk neraka, mudah-mudahan terkumpul di surga. Jadi qadar kita di dunia ini tidak lama, berarti jangan banyak-banyak. Kan gitu maksudnya tuh, jangan berhimat. Ada orang bekerja, bahasa kotanya tuh diingat burit kepala, habis-habisan, banting tulang, malam bekerja, siang bekerja. Kadang-kadang hasilnya pun bisa tidak sempat dinikmati kan, tidak sempat dinikmati hasilnya tuh. Pulang istirahat, tidur, bangun berangkat lagi, cari, capek pulang tidur. Jangan hartanya, anak bininya disempat teguran saking sibuknya mengumpulkan harta dunia tadi. Biqadri maqamik fiha, kata Imam Ghazali, bekerja di dunia itu takarannya ya berapa lawas kau tinggal di dunia. Kalau setumat aja, jangan banyak-banyak.
itu. I'mal li dunya. Ini satu dulu ya. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Tadi bahasanya biqadri maqamik, dengan kadar berdiam bertahannya di dunia. Kalau ini bekerja untuk akhirat dengan kadar kekalnya engkau di akhirat. Artinya lawas itu, bahasanya lawas. Namanya kekal, dia ada kesudahan kan? Dia ada ujungnya, dia ada putingnya itu. Biqadri baqaika. Jadi kata ulama, kalau kita tahu bahwasanya tinggal di akhirat itu lawas, yakni kekal abadi, maka istighraqul umur, kita ini tenggelam habis-habisan, terjun bujur-bujur, menyelam di mana di dalam lautan taat dan takwa kepada Allah seumuran kita ini. Dunia ba'amal, di akhirat ba'amal. Caranya, amal yang kita lakukan di dunia tadi, maaf, contoh yang berdagang, yang apalagi bekerja yang lainnya, niatkan untuk akhirat. Ini poinnya di situ aja itu. Poinnya di situ, di niat tadi itu. Bertukang, niat untuk akhirat. Niat untuk sedekah, niat untuk nyumbang, niat untuk bantu anak pondok. Nah, itu jadi perkara akhirat kan itu. Kan satu pekerjaan hasilnya double tuh, ia dapat dunia, ia dapat akhirat. Yang luput itu, ini merasa hidup lawas, perasaan belum mati-matinya nih, badan sehat, perasaan itu masih panjang umur. Nah, lalu berhemat, maulah rumah besar-besar, mewah-mewah. Bagus saja bang sebenarnya, adik salahmu gitu ya. Lihat gurus kumpulnya rumahnya kan paling mewah di Banjar gitu. Bagus, mobil paling mahal. Nah, tapi niatnya pasang untuk akhirat. Jangan sampai lupa di situ. Jadi itu tadi standarnya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, maka bekerjalah kalau untuk akhirat itu habis istighraq, tenggelam umur ini, bujur-bujur untuk akhirat. Seumuran diniatkan untuk akhirat. Mudah-mudahan berkat Ramadan hati kita bersih ya. Ini kitab ini ya bersihkan hati, bersihkan niat. Nah, selama ini kita mengkaji rukun sembahyang, rukun wudhu, rukun mandi wajib. Nah, sekarang ini bab ke dalam terus pokoknya. Masalah hati, masalah mati, masalah niat, gitulah. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Kemudian yang ketiga hadis Nabi itu, masih hadis ada. Yang satu hadis nih, kan si Asyibli tadi mengamalkan dari sekian ribu hadis yang beliau pelajari cuma satu. Ini sambung hadisnya. Apa kata Nabi? Beramallah engkau karena Allah dengan kadar hajat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dengan Allah ini kan baik dunia ataupun akhirat, kan hajat kita komplit. Kalau di hati kita tuh bujur-bujur, hajat kita di dunia ini komplit. Mimma la yanhasiru fil adat, tidak ada batasnya. Kita dengan Allah Ta'ala ini bujur-bujur berhajat kan, bujur-bujur perlu. Nah, jadi baik urusan dunia, urusan akhirat, lillah sudah. Berniat karena Allah, berangkat dari rumah, hadir majlis karena Allah. Karena Allah ya karena akhirat juga kan. Wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha, bekerja engkau untuk neraka dengan kadar sabar engkau atasnya. Maksudnya apa? Kalau kita tidak mampu atas api neraka, maka jangan dekati maksiat. Ini ada pepatah itu, idza lam taqdir 'alan nar sa'ah
Kalau kau tidak mampu menahan api neraka itu 1 jam, fala taqrabil ma'asi dzarrah, maka jangan dekati maksiat walaupun sebesar biji sawi. Andai kata engkau tidak mampu menahan panasnya api neraka 1 jam, maka jangan dekati maksiat walaupun 1 biji darroh, halus maksudnya. Nah, itu tadi, maka beramallah untuk neraka biqadri sabrika 'alaiha, dengan kadar kemampuan kekuatan kita menahan emosi hawa nafsu kita tadi dari berbuat maksiat dengan kesabar bertahan. Kawan cepus merokok, sabar. Kawan minum yang segar-segar, sabar. Ini contoh aja. Kawan tidur nyawa berangkat, sabar. Biqadri sabrika. Kalau umpat juga ke situ, itu sabar menahani nafsu hawa nafsu tadi itu gitu maksudnya. Di kuat berjuang. Itu aja hadisnya. Subhanallah, dan itu meliputi segala-galanya. Jadi amal ini diliputi dengan pekerjaan, dengan urusan niat kita tadi. Jadi kontrol niat baik-baik. Jangan juga mendengar hadis ini bawa lagi bekerja, omel ya. Berhenti aja sudah, aku untuk akhirat aja. Enggak boleh berdosa juga. Nya bekerja itu ikhtiar, wajib juga. Udah ini kita disugih semuaan kan, jadi orang kaya semuanya. Ini bukan dilarang kaya, enggak ini. Maksudnya dunia ini jangan ditaruh di dalam hati. Gitu maksudnya, jangan dikunci. Jangan jadi apa namanya? Jadi pikiran siang malam. Ini sudah bekerja seharian, malam 24 dipikirkan dunia tadi itu. Kapan santainya gitu, menikmatinya kapan? Sementara kita ini menolak sugih itu tidak bisa. Aku tidak mau sugih lah, tidak bisa. Tetap kalau memang kadarnya sugih. Kalau memang jatahnya kaya, tidak bisa ditolak itu. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kan cari rezeki kayak bola, apa namanya, kayak balik batu aja. Balik batu ada duit, model-modelnya saking ringannya tuh nah. Monyak ini bisi duit kebanyakan. Abdurrahman bin Auf itu monyak, habis dihambur, disedekahkan, balik pulang gitu aja. Memang kadarnya kaya orang ini, kadarnya kaya. Tak sudah jatahnya kaya, ditolak. Aku nak mau sugih. Karena Abdurrahman bin Auf dipadahi Nabi, kan dia awak ini masuk surga merangkak, kebanyakan hisab. Nah, terus apa caranya? Aku nak mau ya Rasulullah, kalau masuk surga merangkak yang lain cepat. Nah kalau gitu bunyi Nabi, sedekahkan hartamu, dibagikan. Tetap aja nih mau miskin masih kaya. Artinya jatah gitu nah. Jadi maksud hadis ini bukan dilarang bekerja, bukan tidak boleh kaya. Kita semuanya harus lillahi ta'ala, itu aja kuncinya. Bujuri niat. Habis saya dah ya, bujuri niat. Paskan niat kita baik-baik. Ini ada yang banting tulang itu, artinya anak 5 diongkosi, bisa jadi gitu. Itu lillahi ta'ala juga. Lillahi ta'ala nya sempat bahkan ngelap peloh mah kesempatan istirahat, habis itu kerja lagi, kasihan. Penghasilan tipis, yang dikeluarkan besar, jadinya harus banting tulang. Niatnya yang penting nih, niat. Nah, jadi peluh yang gugur, waktu yang dibuang, semuanya untuk akhirat jadinya lillahi ta'ala. Jadi tetap aja dengan pekerjaan masing-masingnya. Banyak anggota kita sebagian tuh masuk majelis, mendengar kisah-kisah ini lo berhenti majelis bekerja, tidak beramal mah. Tidak bisa. Siapa jatah di kantor, siapa jatah jadi pegawai, siapa jatahnya, kan masing-masing ada tugas kita ini. Idza alimta ayyuhal walad bihadzal hadits la hajata laka ila ilmil katsir. Kalau kau paham dengan isi hadis ini, kata Imam Ghazali, maka engkau tidak butuh ilmu banyak. Satu ini kan cukup sudah, tapi diamalkan bujur-bujur, selamat sudah itu urusannya. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, kemudian pikirkan tentang cerita yang lain. Ini satu ulama namanya Asyibli. Wa hiya anna Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi taala alaihima. Beliau adalah sahabat murid daripada Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi alaihima. Semoga Allah memberikan rahmat atas keduanya. Fasa'alahu yauman, si Syaqiq ini peguruan.
Al-Balkhi ini punya murid namanya Hatim Al-Asam. Ditanyai oleh peguruan, "Sahabtani mundu 30 sanah ma hasiluka fiha?" Wahai Hatim Al-Asam, engkau belajar dengan aku, artinya berkumpul-kumpulan di majelis nih, sudah 30 tahun. Apa hasilnya awak berkumpul di majelis tuh? Bunyi guru-guru nanyai, adakah manfaatnya? Qala hasaltu thamani, asalnya kan thamanin ya, thamanina fawal, karena biidofat dibuang nun. Hasaltu thamani, bukan thamania itu ya, salah itu. Hasaltu thamani fawaida minal ilmi. Sukun. Aku menghasilkan, aku mendapatkan sebanyak Samania aja ya. Ya Samania kah dulu. Samania ya, bukan Samania. Iya bujur Samania. Hasaltu samania fawaid minal ilmi. Aku mendapatkan sebanyak 8, bukan 80. 8 faedah daripada ilmu. 30 tahun dapat 8 aja. Belajar dengan perguruan dapat kuncinya dapat 8 mah. Ya masih mending ini kan 8 30 tahun. Yang tadi 1 mah. Belajar maka 400 berapa? 400 guru. 400 guru, 4000 hadis, dapat sebuting aja saat yang diambil kesimpulan. Nah, Hatim Al-Asam ini belajar dengan Syakik Al-Balkhi. Kata beliau, aku dengan pian ini belajar dapat 8 faedah, 8 manfaat daripada ilmu. Wahya takfini minhu, 8 itu cukup sudah untukku. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Ini masing-masing ulama menyimpulkan dengan pelajarannya. Karena aku dengan 8 tadi berharap keselamatanku ada di 8 itu tadi. Faqala Syaqiq mahiyah, kata perguruan beliau, apa itu yang 8? Qala Hatim al-faidatul ula. Yang pertama, anni nadartu ilal khalqi, aku melihat makhluk. Fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'shiquhu. Setiap makhluk ini, terutama manusia, kata beliau, mereka masing-masing ada punya orang yang dicintai. Ya, dia mencintai dan dia dicintai. Terutama anak bini. Bisa juga sahabat qarib, teman dekat. Pokoknya orang yang dikasih-kasihinya. Mahbub, ma'syuq, dia cinta, dia asyik, dia timbul kerinduan yang ada di dalam hati. Kan bini itu kan serantang-serontong tuh, sama Linda umpat, tidur sekamar, gitu tuh. Dengan keluarga, dengan anak pun demikian. Pergi ke toko melihat baju, ingat anak. Pergi ke pasar melihat makanan, ingat anak bini dibelikan. Kan itu namanya orang cinta, kan asyik gitu. Dan itu tidak terpisahkan. Pindahnya ke Tenggarong, habis anak bininya pindah karenanya sayang. Nah gitu kisahnya tuh. Ini yang kuperhatikan, kata Hatim Al-Asam. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut. Sebahagian kekasih kepada kekasihnya, dia menemani kekasihnya sampai dia sakit yang membawa mati. Si laki kah atau si bini kah sakit, dirawatnya, didekatinya terus. Artinya namanya sayang tadi tidak mungkin lah waktu sakit dicerai, berarti tidak suka gitu kan, berarti tidak cinta. Ini orang cinta ini sampai sakit pun masih dirawat sampai meninggal. Yang laki atau perempuan, anggaplah maaf gitu, salah satunya kan, anggaplah lakinya meninggal. Mulai sakit, mulai sehat, sakit sampai mati dikawani. Ila maradil maut wa ba'duhu, yang ini sampai sakit meninggal diantar ke kuburnya diumpat.
Ini satu kelompok. Yang kedua, orang ini berkasih-kasihan sampai diantarnya ke kubur. Sedikit emang bedanya ya. Yang tadi dirawat aja, cuman waktu ngantar kubur diumpat. Yang kedua ini dia cinta bujur, cuman mengantar ke kubur umpat. Wa ba'duhu yusahibu ila syafiril qabri, sampai ke bibir kubur, di liang kubur, di hingga kubur tuh mengantar jenazah kekasihnya tadi itu. Nah, ini yang kulihat, kata siapa? Kata Hatim al-Asam berkisah dengan gurunya. Summa yarji'u kulluh wa yatrukuh faridan wahida. Kuperhatikan yang berpadah cinta dengan anak, yang berpadah cinta dengan bini, demikian kebalikannya bini berpadah cinta dengan laki. Ketika sudah dikubur si laki atau si bininya, yang di atas ini mulakannya masing-masing. Maka kisah sayang tadi, ada yang kawan dekat yang berpadah cinta dengan asyik itu 4 juta bermasuk ke dalam kubur, tidak pernah kau lihat bunyi Hatim al-Asam. Semuanya ditinggalkan faridan wahidan, sorangan sendirian di dalam kubur. Ini ulangan sudah habis kubur. Ya kalau seperti itu kisahnya tuh. Wala yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahadun. Satu pun tidak pernah ketemui orang ngumpat dibawa masuk. Maka bila laki matinya bini pasti diterima, jangan dikubur gitu nah. Di mana-mana itu Rik. Kalau lakinya mati, yang bini pasti diterima, jangan dikubur ya. Yang bini mau dikubur, ya kan? Yang mana? Mana yang mau dikubur, ini masih hidup. Amoknya luar, paham Sur? Bila bapak meninggal, anak ini mau dikubur, mana mau anak ini dikubur. Anaknya yang udah mau dikubur, mau bapaknya silakan dikubur gitu yang meninggal kan. Nah, habis dikubur ulangan orang, anak yang pada cinta dengan bapak, murid yang pada cinta dengan guru, bini yang pada cinta dengan laki, ulangan di dalam kubur sorangan. Itu yang kulihat. Fatafakkartu wa qultu, aku nih berpikir bunyi Hatim al-Asam, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi. Yang paling baik itu sebagai teman yang bercintaan, yang berkasihan, dia cinta di dunia sama-sama, sakit sama-sama, masuk kubur pun sama-sama. Ini yang paling baik bunyi Hatim al-Asam. Bukan sampai kuburnya mulangan. Nah, itu yang paling baik. Apa itu? Wa yu'annisuhu itu menenangkan, dari dunia ditenangkannya. Fama wajadtuhu illal a'malas salihah. Aku tidak menemukan sahabat yang setia menemani sampai ke dalam kubur kecuali perbuatan baik, amal soleh. Jadi amal soleh itu teman di dunia, teman waktu sakit, marhaban Habib. Teman waktu sakit sampai masuk kubur, yang lain mulangan, teman itu masih ikut. Nah, ini bunyi Hatim al-Asam berkisah dengan keguruan. Fa akhadtuha mahbuban li, maka setelah kupikir itu teman terbaik, maka kujadikanlah amal soleh itu sebagai kekasihku. Litakuna sirajan fi qabri, aku harap amal soleh sahabatku tadi dia jadi penerang dalam kubur. Wa tu'annisuni fihi, dan menenangkan, mendamaikan, menyamankan aku dalam kubur. Wala tatrukuni faridan fihi, dan tidak meninggalkan aku sendirian. Nah, itu Om Ain kisahnya. Siapa aja yang pada cinta itu pasti mulang-mulang, orang masuk kubur ya tinggalkan. Nah, ada yang mau ikut dalam kubur, ada, yakni amal soleh. Kalau tahu itu yang menjadi teman, maka itulah yang kutemani bujur-bujur bunyi Hatim al-Asam. Mudah-mudahan ini jadi ibrah ya, jadi pelajaran buat kita. Ini jadi lampu iya, jadi kawan iya, jadi penenang iya juga, amal itu tadi. Kan selama ini yang di desas-desis oleh orang kan
amal ini apa namanya? Dibawa masuk surga kan gitu tuh bahasanya tuh. Amal dibawa masuk ke surga. Itu keliru sebenarnya. Kan sudah kita jelaskan habis-habisan kemarin, memang amal tidak memasukkan hamba ke dalam surga, tetapi Allah dengan rahmatnya memasukkan hamba tersebut. Tetapi rahmat itu sampai ke seseorang berkat amal. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, rahmat Allah parah dengan itu. Nah, artinya sebab amal dapat rahmat, dengan rahmat masuk surga itu natijah, kesimpulannya seperti itu. Tetap amal juga. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita nih beramal, Om. Ini perlu perjuangan memang. Semampu-mampu kita, makanya kita hadir majelis mengetahui apa yang perlu kita amalkan gitu. Apa yang perlu kita perbuat. Maaf gitu, namun dia maha dicari, didapat. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dicari, didatangi, bukan mendatangi. Didatangi ilmu itu. Ada di Sebongkok datangi, ada di Lembak datangi, gitu dah didatangi. Bukan ilmunya dikiau ke rumah. Ini guru berpaksaan. Guru datangi guru ke rumah Yohano belajaran. Gurunya yang dibagi-bagi. Yang diajarkan itu maju. Bab wudu lagi. Kepai sampai belajar masalah wudu mah. Coba berkumpul di satu wadah aja gitu, nah satu penjelasan kan selesai urusannya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Kemudian faedah yang kedua, inni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradi anfusihim. Aku melihat makhluk ini mereka sibuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka bersegera wa yubadirun ila muradi anfusihim. Maksudnya ya mengikuti juga. Apa maunya nafsu ini dituruti bihimat. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsu daripada hawa, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Di dalam Al-Qur'an jelaskan gitu, orang yang takut akan makomnya Rabb, makom Tuhannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian hawa nafsunya ditahani, maka bunyi Allah fa innal jannata hiyal ma'wa, balasannya tempatnya nanti ialah surga. Fata'am wa tayaqqantu annal Qur'an haqqun shadiq. Maka aku berpikir, kata Hatim Al-Asam, Al-Quran ini yakin bujur adalah benar. Namanya Quran, ya kalau dipercaya kan murtad. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka tadinya hawa nafsuku itu pelan-pelan kupisahi. Bernafsu juga, namanya manusia bernafsu, ada nafsu dunianya banyak seperti itu. Wa tashammartu limujahadatiha, yakni aku bersiap untuk memeranginya, meninggalkan dengan bersiap-siap memeranginya. Mujahadah hawa nafsu ini akbarul jihad loh, jihad paling besar Om. Akbar min jihadi ahlil harab, lebih besar daripada jihad orang yang pegang senjata. Hawa nafsu, memerangi hawa nafsu dengan orang yang di medan perang itu modal keberanian aja. Yang itu senjata bisa minjam dengan kawan, berangkat perang gitu tuh. Itu pahalanya besar juga fisabilillah itu. Nah yang ini memerangi hawa nafsu akbarul jihad, kata ulama ini lebih besar jihadnya, lebih berat perjuangannya daripada jihad yang itu tadi, yang ahli harab, ahli perang tadi itu. Saya contohkan satu aja ya. Contoh satu aja, dan banyak yang lain, tapi ini jangan dipadakan saya melarang ya. Kira-kira gampang tidak berhenti daripada merokok? Berhenti daripada merokok itu, tanyai semua orang yang merokok, mau merokok terus-terusan kahinya itu apa nih? Semua orang yang merokok pasti mau berhenti, semua, tidak ada kecuali, semua orang yang merokok. Tapi mau berhentinya susah.
Ini mujahadah namanya, berjuang melawan hawa nafsu. Apa dah rasanya itu? Gitu ya. Apa dah rasanya? Tidak ada. Cuman keinginannya untuk ke situ tuh tetap tinggi, kuat sekali. Nah, melawan itu susah, Om. Susah. Ini baru satu nama loh, ini satu merek, ya kan? Perjuangannya luar biasa. Ada yang berobat, ada yang minta air, ada yang berdoa, macam-macam Ada yang berhasil setahun balik lagi, ada yang berhasil 2 tahun balik pulang, gitu. Tapi berjuangnya itu dapat pahala kok. Jihadnya di sini. Berhasilnya mudah-mudahan berhasil gitu. Yang jelas usaha jihadnya itu dapat pahala di situ sudah. Niat untuk berhentinya sudah dapat pahala gitu. Wa tashammartu limujahadatiha, dan aku ini mempersiapkan diri untuk memerangi hawa nafsuku tadi. Wa ma matta'tu ai ittaba'tuha, dan aku tidak mengikuti hawa nafsuku, bihawa, tidak mengikutkan nafsu dengan hawanya, yakni hawa nafsu tidak kuikuti. Hatta irtadat li ta'atillah, sampai aku ridho dengan ketaatan, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta irtadat ai ila an raditu, sampai aku ini menjadi orang yang ridho dengan berbuat taatnya. Tadinya nafsu itu bertentangan dengan taat, bertentangan dengan kebaikan. Nafsu maunya A, taat B. Menghindari si A untuk masuk ke C ini namanya mujahadah, namanya berjuang. Ketika si A ini sudah ditinggalkan, sudah bisa dikepinggirkan, dan ini masuk ke dalam taat dan asyik di situ, namanya irtadat li taatillah, itu dapat ridho, dengan artinya senang sudah hatinya. Dulu hadir majelis itu gara-gara kawan, gara-gara WA teman, dipaksanya tulak hadir, dipaksanya hadir. Sekarang temannya sudah nggak ikut lagi, inya yang datang sorangan. Itu irtadat li taatillah, inya senang sendiri dengan gara-gara awalnya mujahadah, berjuang. Nafsu bawa jangan, nah, tapi hadir ini adalah bentuk ketaatan, dipaksanya untuk berangkat. Akhirnya jadi orang yang cinta majelis, di situ namanya irtadat li taatillah, inya jatuh cinta dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan berbuat taat. Artinya bukan berpaksaan nih. Nah, gitu sudah masuk hadir majelis itu. Wan qadat laha ai in qattu laha, aku selamat dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita sambung di waktu yang akan datang. Ini masih ada 6 faedah lagi ya. Kita hakim al-asal 2. Jadi dari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.